Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudaraku sekalian, sebagian kita tahu binatang sering mengenali siapa yang merawat dan memberi makan. Seperti kucing misalnya, anjing misalnya. Sehingga mereka juga bisa bersikap setia kepada tuannya atau majikannya. Kisah-kisah mengenai kesetiaan hewan atau binatang seperti anjing, mungkin sebagian besar kita pernah mendengar. Anjing mengenali siapa tuan yang memelihara dan memberikan makan kepadanya. Tetapi anjing tidak mengenal siapa yang menciptakan dirinya. Dan tidak akan pernah mengenal siapa dan bagaimana penciptanya itu. Tetapi berbeda dengan manusia, saudara. Manusia makhluk yang luar biasa. Makhluk yang hebat. Yang diberi potensi untuk mengenal siapa penciptanya dan bagaimana penciptanya, agar manusia dapat menempatkan diri secara benar di hadapan penciptanya, mengerti apa yang penciptanya kehendaki untuk dilakukan, mengerti rencana-rencana penciptanya untuk ditunaikan atau dipenuhi atau diselesaikan di dalam hidupnya. Sekaligus terkait dengan hal ini, manusia diberi kemampuan untuk mengenal dirinya sendiri. Jadi saudaraku, pengenalan akan Allah yang benar itu terkait dengan pengenalan akan diri sendiri. Orang yang mengenal Allah dengan benar akan mengenal diri sendiri dengan benar pula. Dan orang yang mengenal diri sendiri dengan benar akan pasti bisa menempatkan dirinya sendiri secara benar di hadapan penciptanya, memperlakukan Khalik penciptanya dengan benar, memperlakukan orang lain dengan benar, memperlakukan alam sekitarnya di mana manusia harus bertanggung jawab dengan benar, dan ia tentu juga dapat memperlakukan dirinya sendiri dengan benar pula. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku sekalian, hal mengenal Allah itu hal yang utama dalam hidup. Dan sebenarnya tepatnya bukan utama. Mengenal Allah itu satu-satunya agenda hidup kita. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sebagai nenek moyang manusia mengenal Allah dengan benar, dapat menempatkan diri dengan benar di hadapan Allah, maka secara otomatis hal itu akan terwariskan kepada anak, cucu, cicit, dan keturunannya tanpa persoalan, tanpa pergumulan, tanpa perjuangan yang berat. Tetapi berbeda dengan keadaan kita hari ini, saudara. Manusia yang telah rusak, manusia yang tidak mengenal penciptanya Allah yang juga adalah Bapaknya secara benar. Karena tidak mengenal Allah penciptanya yang juga Bapaknya secara benar, maka ia juga gagal mengenali diri sendiri. Sebagai buktinya, orang tidak berusaha
untuk menjadi seseorang seperti yang Allah kehendaki. Sebaliknya manusia pada umumnya atau hampir semua manusia berusaha menjadi seseorang seperti yang orang lain menjadi. Pola pattern yang dia lihat ini salah. Hampir semua manusia berjuang untuk menjadi seseorang seperti yang dia lihat, yang dia kenali, dan yang itu dianggap bernilai karena nampak bahagia, dirasa bahagia, tersanjung, terhormat, dianggap penting, dan lain sebagainya. Tetapi tidak berjuang menjadi seseorang seperti yang dia kehendaki. Dan inilah yang disebut manusia hidup atau berjalan di dalam gelap. Ini yang dimaksud manusia hidup berjalan di dalam gelap. Di dalam Injil Yohanes, saudaraku sekalian, ya, pasal 1, firman Tuhan mengatakan dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Maksudnya hidup di sini adalah kualitas hidup yang Allah kehendaki, yang Allah Bapa juga miliki, saudaraku. Karena manusia diciptakan bukan hanya menurut gambar Allah, memiliki pikiran perasaan seperti Allah. Dengan pikiran perasaan itu manusia bisa memproduksi, menelurkan, membuahkan keinginan atau kehendak. Manusia diciptakan bukan hanya memiliki pikiran perasaan seperti yang Allah miliki. Allah juga memiliki pikiran dan perasaan. Manusia bukan saja diberi kemampuan untuk menelurkan, memproduksi keinginan atau kehendak. Tetapi Allah menghendaki manusia serupa dengan Dia. Artinya manusia bisa memproduksi, menelurkan, menciptakan, membuahkan keinginan-keinginan yang sesuai dengan Allah. Kehendak atau keinginan yang didasarkan pada asas keadilan, kejujuran, ya, kasih, seperti hakikat yang ada pada Allah. Kasih itu. Jadi saudaraku, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak kehilangan kemuliaan Allah, manusia bisa memproduksi keinginan atau kehendak yang standar Allah, maka tidak ada tindakan manusia yang melukai sesamanya. Tidak ada tindakan manusia yang menyakiti sesamanya. Tidak ada tindakan manusia yang mengagungkan dirinya. Tetapi manusia akan selalu mengagungkan Allah. Nah, manusia itu diberi kemampuan itu. Nah, karena manusia telah jatuh dalam dosa, seperti domba yang memilih jalannya sendiri, saudaraku. Jadi kalau dikatakan domba itu sesat, bukan hanya berarti tidak pernah ke rumah ibadah, perilakunya bejat, melanggar moral, tatanan etika umum. Sesat artinya tidak mengerti apa yang penciptanya ingin agar dia lakukan. Idealnya itu, saudara, setiap individu
Setiap pribadi itu mengerti yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidupnya. Tentu sangat khas, khusus, tidak sama dengan siapapun karena setiap orang itu memiliki keunikan, saudara, keunikan. Jadi bukan hanya menjadi orang baik, tidak melanggar hukum, tetapi dalam segala hal yang dia ingini berlandaskan asas keadilan, kejujuran, ya, kasih, sehingga pasti tidak akan melukai sesamanya. Dan itu menunjukkan orang tersebut mengenal Allah. Karena orang yang mengenal Allah secara benar mengenal dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan bodoh, jangan dibodohi dan disesatkan oleh orang-orang yang merasa mengenal ajaran doktrin yang benar menurut klaimnya, tetapi dari mulutnya saja sudah busuk. Ia boleh bergelar doktor, tetapi kalau mulutnya busuk itu pasti tidak mengenal Allah, karena orang yang belajar doktrin yang bukunya biar setebal kontainer itu tidak menjamin dia mengenal Allah, malah sesat dalam ilmu teologi di mana Allah hanya menjadi objek penelitian atau fantasi, dan kesesatan ini sudah berlangsung berabad-abad. Ya, buktinya seperti Eropa yang sekolah tinggi atau seminarinya bagus-bagus, tapi hari ini kekristenan bangkrut. Apalagi di Perang Dunia Kedua, orang-orang Jerman menjadi biadab seperti binatang, dan pendeta-pendetanya ikut menandatangani fakta persetujuan atas tindakan-tindakan Hitler. Tentu ada pendeta-pendeta yang tidak setuju, diantaranya Dietrich Bonhoeffer. Tetapi pada umumnya pendeta-pendeta itu yang lulusan, notabene lulusan seminari-seminari yang sangat bermutu secara akademis, sesat, tidak mengenal Allah dengan benar dan tidak mengenal diri sendiri dengan benar. Dan mereka, saudaraku, orang-orang yang berdiri di mimbar-mimbar gereja yang agung, gereja-gereja yang megah, yang artistik, tapi yang sekarang sudah hanya menjadi objek wisata karena tidak ada jemaat. Ini pelajaran mahal bagi kita. Dan contoh yang konkret, dan itu sangat mengejutkan, apologet Kristen yang kelas dunia, yang ketika meninggal saja wakil presiden Amerika hadir dan menyatakan ini apologet terbesar di abad ini. Tetapi melalui investigasi telah terbukti betapa bejat moralnya. Dan ini pelajaran mahal untuk kita yang masih hidup. Teologia, orang yang bisa berapologet, mengaku apologet, belum tentu ia mengenal Allah dengan benar. Ironinya mungkin inang tua, ibu mbok tua di ujung gunung atau di pinggir hutan yang mungkin baca tulisnya juga tidak lancar, tetapi mengenal Allah dengan benar dan bisa memenuhi tanggung jawab hidupnya dengan baik. Ironis sekali, saudara. Nah, sekarang kita yang hidup ya di kota besar, kota kecil, di daerah, ayo kita mengenal Allah dengan benar. Ya, kita makhluk manusia yang diberi kemampuan untuk mengenal Allah dengan benar.
Untuk itu saudara harus jujur dengan diri sendiri. Ya. Di tengah-tengah simpang siurnya pengajaran dan perdebatan teologi, jujurlah dengan diri sendiri, ya. Dan untuk bisa mengenali diri sendiri dengan baik sekaligus belajar mengenal Allah, saya menganjurkan saudara untuk menemui Tuhan setiap hari. Kalau Tuhan benar-benar hidup, saudara dan saya mestinya bisa menemukan Dia. Memang telah terjadi sebuah penyesatan dan ini menimbulkan kerusakan yang hebat, di mana di dalam gereja tanpa disadari ada pembagian strata pendeta yang disebut hamba Tuhan dan jemaat yang tentu tidak biasa disebut hamba Tuhan tapi orang awam. Kelompok imam ini para pendeta dan kelompok bukan imam. Itu benar-benar menyesatkan dan membuat orang menjadi bodoh. Itu ajaran jahat. Jahat. Sebab Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita imam-imam. Musketeers, kita orang-orang yang melayani Allah. Semua orang percaya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, kita semua orang-orang yang harus hidup bagi Allah, tentu sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi semua orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus itu semua hamba Tuhan. Tidak ada strata. Memang di dalam gereja ada jawatan, ada rasul, ada nabi, ada gembala sidang, guru agama, penginjil, betul. Tetapi di dalam kerajaan Allah semua kita ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan tergantung prestasi rohani masing-masing. Jadi semua saudara bisa menemukan Tuhan atau menemui Tuhan. Harus. Juga jangan dibodohi oleh beberapa pendeta atau mungkin juga banyak pendeta yang mengesankan dia punya karunia khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Di dalam dan melalui kesaksian-kesaksiannya dia mendengar suara Tuhan, dia bertemu Tuhan. Lalu jemaat seakan-akan bukan kelas VIP tapi kelas geladak. Ibarat kapal itu tidur hanya di emperan, ya. Bukan begitu. Itu yang namanya politik agama. Memang di dalam agama ada unsur dominasi tokoh. Tapi dalam kekristenan juru syafaat kita hanya Yesus. Kadang-kadang pendoa-pendoa syafaat yang mengaku mendengar suara Tuhan, yang katanya doanya lama di ruangan-ruangan, itu juga membodohi jemaat-jemaat. Mereka yang mau dianggap sebagai ibu rohani, bunda atau apa. Jadi akhirnya jemaat tidak merasa bisa mendengar suara Tuhan, tanya, ada pesan Tuhan apa bunda? Ini pembodohan dan menurut saya ini jahat. Ini penipuan. Oleh sebab itu saudara, carilah Tuhan, ya. Nah, bagi orang-orang Kristen yang memang tidak mengerti kebenaran atau tadinya bukan orang Kristen, yang memang memandang tokoh agama dengan standar khusus, itu senang, tidak berlelah-lelah. Pokoknya silahkan para rohaniwan ini menemui Tuhan, nanti tolong kasih kabar ke kami ya, ada pesan apa Tuhan.
Saya setuju ada orang-orang yang memang mendapatkan pencerahan dari Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan di mimbar. Tetapi kalau saudara masing-masing juga harus menerima pesan Tuhan sesuai dengan kasus hidup saudara yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan pendeta manapun. Saudara sendiri yang harus menemukan Tuhan. Dulu saya tidak tahu, saya agak setuju atau bahkan setuju kalau ada seorang yang katanya bernubuat, lalu orang satu persatu antri dinubuatkan, bahasa roh dulu lalu dinubuatkan. Ternyata mungkin tidak semua itu, tapi hampir semua itu penipuan. Dan itu kejahatan. Jemaat bukan bergantung ke Tuhan, bergantung ke pendeta. Jemaat tidak mengenal Allahnya dengan benar dan tidak mengenal dirinya dengan benar. Bubrah semua, rusak semua, saudara. Nah, makanya sebelum saudara meninggal dunia, nanti kaget. Kalau Anda tidak bertobat meninggal dunia, kaget. Loh, ternyata Allah begini loh. Dari dulu mestinya kamu tahu. Lalu kau lihat mukamu sendiri ternyata dipandang hina. Mazmur 73. Loh, apa enggak dari dulu kamu tahu mukamu jelek? Kenapa tidak jauh-jauh hari kamu tidak mempermak muka batiniahmu? Kamu sibuk dengan banyak alasan. Banyak hal yang kau anggap penting. Tapi engkau tidak membawa dirimu kepada Tuhan. Bingung ya, lihat orang percaya Allah ada kok nggak ditemui. Allah itu ada, Allah itu hidup. Bisa didengar suaranya. Bisa menasehati secara langsung. Senyata papa mama yang bisa berinteraksi dengan kita, memberikan nasihat. Senyata itu pula Allah. Kalau dengan orang tua masih ada batas ruangan dan waktu dan tempat. Tetapi dengan Tuhan tidak ada batas. Kok enggak nyari? Nonton film 2 jam, 1 jam setengah bisa. Main game berjam-jam. Doa 30 menit saja tidak. Alasannya ngantuk. Memang kamu bakat masuk neraka. Oh, jangan keterlaluan gitulah Pak. Mosok sih doa ngantuk masuk neraka. Kalau kamu doa selalu ngantuk, kamu itu pasti nggak ketemu Tuhan. Kalau ada perjumpaan itu kita nggak bisa ngantuk. Mosok Pak? Lah ini kan bukan teori, harus dialami. Kita sudah berdoa hampir 2 bulan setengah. Mau memasuki 2 bulan setengah dari akhir Januari sampai sekarang April mau masuk pertengahan. 2 bulan setengah. Setiap pagi jam 5. Bangunnya jam 4:15, jam 4 kurang seperempat sudah bangun. Tidak pernah absen. Tidak apa-apa. Kalau suatu saat kita meninggal juga sudah tidak bisa lagi doa kok. Itu bukan hanya, maksud saya bukan hanya jam 5 sampai jam 6. Ada waktu lagi secara pribadi ketemu Tuhan. Jangan saudara anggap ini ekstrim. Enggak, ini standar. Memang dasarnya Anda itu, ini yang tidak mau berdoa ya. Nggak semua orang sama ya. Anda memang tidak menghormati Tuhan. Tidak mau menemui Tuhan. Susah. Tuhan itu nggak jelas. Makanya harus belajar mempertajam, melatih iman, saudaraku. Jangan hanya memiliki pengalaman liturgi di gereja lalu merasa sudah berjumpa dengan Tuhan di gereja. Jangan merasa bertemu Tuhan itu karunia khusus untuk orang-orang tertentu.
Yang tadi saya katakan orang-orang yang tindakannya itu jahat, yang menipu jemaat dengan memberikan isyarat atau kesan seakan-akan untuk menemui Tuhan itu membutuhkan karunia khusus. Tuhan itu menantikan kita, saudaraku. Tuhan itu menantikan kita. Temui Tuhan. Pak, kalau kita menemui Tuhan begitu, tidak dipimpin secara teologi, nanti jadi mistik, Pak, jadi ngeroh. Saudara, bagaimana kiat supaya Anda nggak ngeroh? Tadi saya sudah katakan, jujur dengan diri sendiri. Jangan sombong. Ya, orang ngeroh itu rata-rata sombong. Mau nunjukin dia itu punya karunia khusus atau lebih dewasa rohani atau lebih dekat Tuhan. Senang itu cerita mendengar suara Tuhan, pengalaman dalam roh, ada pesan Tuhan. Dia itu ngangkat diri, itulah panggungnya. Jujur dengan diri sendiri. Ya, itu baru satu. Yang lain, jangan melukai orang. Sederhana saja. Sederhana dulu, ikuti moral umum dengan baik. Jangan pilih kasih. Orang kaya lebih dihormati dari orang miskin. Nah, itu juga ketidakjujuran. Coba secara umum baik dulu. Jangan tidak suka orang lebih sukses. Moral umum saja mengajar begitu. Moral umummu baik dulu. Nah, masalahnya tidak sedikit orang Kristen yang moral umumnya belum lulus, sudah jadi doktor. Tuh lihat mulutnya, busuknya. Moral umumnya belum benar, sudah ada di ruang doa, menara doa berjam-jam. Nanti ekspresi hidupnya itu tidak dewasa. Tidak dewasa, saudara. Maka sekarang jangan saudara merasa ini hanya orang Kristen yang baik. Ada orang-orang di luar Kristen yang moral umumnya itu patut mendapat acungan jempol. Punya ilmu padi, ya. Wow, prestasinya setinggi langit tapi diam. Bukan sombong, ya. Mentang-mentang lulusan luar negeri, lalu wah saya ini lulusan luar negeri. Ibarat barang itu import, bebas pajak tapi. Artinya selundupan. Jangan begitu. Moral umumnya benar dulu deh. Nggak usah muluk-muluk sempurna seperti Bapak, serupa dengan Yesus. Memang harus baik dulu baru sempurna. Kalau Anda sudah belajar rendah hati, mengerti orang lain, mengalah, Anda tidak akan ngeroh. Sebab apa? Roh Kudus pasti pimpin saudara. Walaupun Anda tidak belajar teologi secara mendalam, Anda akan memiliki keagungan pribadi dari Tuhan yang mengajarkan saudara. Coba Anda renungkan ucapan saya, berlebihan atau tidak, lebay atau tidak. Anda temui Tuhan setiap hari 30 menit, 1 jam. Disertai dengan moral umum yang baik dulu. Hah? Moral umum dulu. Jangan ngomongin orang di belakang. Jangan menjelek-jelekan orang. Sederhana dulu. Yang moral umum saja itu sudah mengajarkan. Itu dulu. Jangan menyakiti orang. Jangan ngangkat diri sehingga orang terendahkan. Hargai setiap orang dengan baik. Hormati orang yang lebih tua. Sederhana. Jadi teladan bagi yang muda, jangan melukai orang muda yang mungkin lebih bodoh, tidak berpengalaman, dimengerti, diterima. Itu dulu. Anda tidak akan ngeroh ngawur. Orang yang ngeroh itu karena memang tidak dewasa. Dewasa mental saja tidak. Lalu mau dewasa rohani, rusak, kacau. Ibarat mesin itu kacau, kalau ibarat program itu ngawur, saudaraku. Mengerti enggak ya yang saya maksud ya?
Nggak usah muluk-muluk. Moral umumnya saja baik dulu deh. Ya, moral umumnya itu baik dulu deh. Karena saya sudah melihat seperti pendoa-pendoa syafaat menjadi nabi-nabi bayaran di antara orang-orang kaya. Itu mentalnya saja sudah rendah. Ini salah satu contoh. Kalau teolog-teolog, waduh, debat-debat di ruang perdebatan itu kalau masih kuliah dulu, tidak segan-segan itu kalau mengatai orang bodoh. Kamu bodoh, goblok, sebut nama lagi. Etika umum saja tidak benar. Bagaimana orang-orang seperti ini mau mengajarkan mengenai Allah? Oh, dia belum menemukan Allah. Nah, dari level ini naik terus nanti, naik terus. Jangan mencintai dunia, termasuk di dalamnya tidak membanggakan sesuatu yang saudara anggap nilai lebih di mata manusia. Kita tidak hebat, saudaraku. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, kita itu makhluk yang diperkenan mengenal Allah. Saudara pernah kepikir nggak orang-orang Kristen abad mula-mula yang tidak punya gereja, tidak punya Alkitab, tidak punya mimbar terkejar-kejar, apakah mereka sesat tidak mengenal Allah? Atau sebaliknya sejak ada konsili-konsili perdebatan teologi justru orang pada berkelahi dan gereja mengalami abad ke-8 sejak abad ke-5 sampai abad 15. Abad 15 pun ketika reformasi muncul tugasnya belum selesai. Buktinya apa? Eropa bangkrut. Negara-negara di mana terjadi pusat reformasi, anak-anak mudanya menjadi biadab pada waktu Perang Dunia Kedua. Belum selesai. Kita tidak sedang mencela siapa-siapa. Kita menghargai bapak-bapak gereja yang memang dipakai Tuhan pada zamannya. Kita junjung tinggi, saudaraku. Tetapi Allah itu bermanuver terus. Sesuai dengan situasi zaman dan kondisi zaman. Allah itu Allah yang update. Bukan Allah yang dibungkus dalam bungkus dimasukkan museum. Karena masalah kita terus update, aktual, Allah pun juga update. Maka kita harus menemui Allah yang update itu, yang mau masuk dalam masalah-masalah aktual hidup kita hari ini. Kita harus memperkarakan hal ini. Gereja mula-mula, saudaraku, bisa apa? Sekolah teologi tidak ada, gereja tidak ada, mereka dikejar-kejar, pemimpinnya ditangkap, Alkitab juga belum ada. Tapi orang-orang percaya bisa disebut Kristen. Apa? Karena seperti Kristus. Karena seperti Kristus. Nah, sekarang kita bagaimana? Saya mengajak Anda kembali ke Alkitab. Jangan kembali ke doktrin para teolog-teolog yang memang dipakai Tuhan di zamannya. Kembali ke Alkitab. Dan Tuhan yang hidup yang menulis Alkitab. Roh Kudus yang menulis Alkitab. Temui. Saya tidak pro mana-mana. Sama sekali. Saya juga tidak mengangkat diri agar Anda ikut saya, percaya Pendeta Erastus. Tolong deh jangan mengkultuskan saya bisa mati. Tidak perlu. Saya juga belajar untuk berubah terus. Makanya kita tiap hari bangun jam 5 pagi. Apalagi saya yang memimpin doa, tidak boleh serak sedikit juga jadi masalah. Batuk apalagi, tidak bisa pimpin doa. Jam 4 harus bangun. Kenapa? Ya persiapan. Ya lampunya, ya musiknya ya. Nggak bisa bangun 4:30 terlambat, saudara. 4:30 sudah jreng. Masuk.
Jam 5 kurang 20 sudah mulai nyanyi. Jam 5 kurang seperempat muka saya muncul. Kecuali ada masalah wifi, nah itu bisa, masalah listrik. Makanya saya menanggulanginya. Dan heran beberapa kali itu bukan satu kali. Begitu selesai doa, tek mati lampu. Listrik jatuh atau masalah. Loh kenapa nggak jatuhnya dari tadi? Dan itu bukan satu kali peristiwa. Saya percaya Tuhan yang menopang. Tapi saya tidak anggap itu luar biasa. Biasa aja deh. Dan saya baru cerita kali ini. Tapi kalau dengan teman-teman saya cerita. Pernah, belum saya lupa. Tapi kayaknya pernah. Kalau saudara tidak menemui Tuhan, saya tidak yakin Anda jadi orang Kristen baik. Tidak yakin saya. Anda kalau belajar di perpustakaan mau sehari 8 jam, saya nggak yakin Anda benar. Bukan tidak boleh di perpustakaan. Kalau Anda mahasiswa sekolah tinggi teologi harus ke perpustakaan, harus belajar jurnal. Tapi ketemu Tuhan lebih dari itu. Kalau pendeta tidak menemui Tuhan, tidak berdoa, saya tidak yakin dia benar. Begitu banyak ilmunya, doanya lancar, dia tidak menemui Tuhan. Cuman banyak jemaat tidak bisa membedakan pendeta yang mengucapkan doa dan yang berdoa. Jemaat umumnya melihat orang yang mengucapkan doa itu berarti berdoa. Enggak. Orang yang mengucapkan kalimat doa belum tentu berdoa. Kalimat doa itu bisa dibiasakan sampai orang lancar. Jadi temui Tuhan. Sekarang kepada saudara-saudara sekalian. Dari anak sekolah minggu, duduk 5 menit. Mama tunggu kamu ketemu Tuhan. Remaja, pemuda. Kalau tidak demikian, dunia pasti mewarnai saudara, saudara akan terhilang. Kalau gadget begini nih, lihat segala macam apa yang disajikan media sosial berjam-jam. Apalagi yang gila, game online dan lain-lain. Kok bisa loh 10 menit saja enggak ketemu Tuhan? Enggak mungkin dia masuk surga. Enggak mungkin. Orang seperti ini pasti tidak menghormati Allah. Sebab kalau orang menghormati Allah, dia menemui Allah Bapa untuk mengenal Bapa. Dan Allah akan berbicara karena Allah punya mulut. Allah hadir. Roh Kudus pasti berbicara. Tanpa buku, bukan anti buku. Belajarlah teologi dengan baik, tapi lebih dari itu, dengarkan suara roh yang tidak mungkin meleset sedikit pun teologianya. Tidak mungkin meleset doktrinnya. Dengar suara Tuhan. Paling tidak kalau nggak mengerti teologi tinggi-tinggi, sesuai dengan pergumulan hidupmu, engkau mengerti kehendak Allah dalam hidupmu. Orang yang menghormati Tuhan, orang yang mau mengenal Allah, kehendaknya untuk dilakukan dan mengenal diri sendiri. Jangan sampai aku melukai Tuhan. Ini baru menghormati Tuhan. Tidak boleh ada satu kata pun yang kuucapkan yang membuat Tuhan tidak nyaman. Tidak boleh ada satu keinginan pun yang kubiarkan timbul di dalam pikiranku yang tidak sesuai kehendak dan rencananya. Mana orang sungguh-sungguh mempersoalkan hal itu? Aku mau ini, mau. Aku mau itu, mau. Tidak pernah mempersoalkan kehendak Bapa. Anda tidak perlu masuk sekolah tinggi teologi untuk itu. Saya sudah sering orang berkata, Pak, saya sekolah tinggi teologi bukan karena cari gelar mau mengenal Allah. Bagus. Tapi saya kasih tahu ya bro, lebih bagus lagi ada bro. You temui Tuhan setiap hari. Saya tantang, temui Tuhan. Kalau Tuhan bicara, itu Erastus nabi palsu, dia sesat, jangan dengar. Jangan ikut Truth ID. Tapi kalau Tuhan bicara yang lain,
kamu dengarkan dia. Ayo kita bersama. Ini dunia di mana maling teriak maling. Orang sesat menuding orang lain sesat. Sesat itu bukan berarti bodoh, nggak memiliki teologi, bisa pintar bicara. Tetapi ketika kelakuanmu tidak seperti bapakmu, berarti bapakmu setan. Bapakmu setan, jangan banyak bicara. Bapakmu setan. Cukup. Jadi kita tidak nunjuk nama, saya cuma mengajak saudara untuk bisa membedakan antara anak setan dan anak Allah. Jadi kalau kita melihat orang ngomong di media sosial, kita langsung tahu roh apa sampai ngomong begini. Udah, kita nggak nuding, diem saja. Cuma dalam hati, nggak usah dengar. Orang bilang, Pak mau dengerin nggak? Nggak mau denger saya. Saya nggak ada urusan sama orang ini. Saudara harus temui Tuhan dari anak-anak, latihlah ketemu Tuhan. Remaja pemuda ketemu Tuhan, orang tua ketemu Tuhan. Belajar dari Tuhan langsung. Tapi disertai dengan moral yang baik dulu ya, ingat itu. Jangan melukai sesama, jadi suami setia kepada istri, jadi istri setia kepada suami, jadi orang tua bertanggung jawab, jadi anak hormat orang tua. Dari situ saudara akan terus bertumbuh mencapai kesempurnaan. Amin.